Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid din. Amma ba'd. أيها الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kita membahas tentang tafsir Al-Quran Al-Karim, dan kita masih berada pada surah An-Nahl. Pada pertemuan sebelumnya, dari ayat-ayat yang telah berlalu, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang bukti-bukti akan kepastian hari kebangkitan dan tentang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan qudratnya dalam setiap penciptaan langit dan bumi, lautan dan pegunungan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menyebutkan ayat-ayat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada hari kiamat, di mana manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana kejadian yang terjadi pada pegunungan pada hari kiamat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah hari yang telah ditetapkan waktunya. Yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Pada hari di mana ditiuplah sangkakala, fatatuna afwaja, maka mereka datang dalam keadaan berbondong-bondong. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba, dan dibukalah langit, maka padanya terdapat pintu-pintu. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba, dan gunung-gunung diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia bagaikan fata morgana. Maka pada ayat yang ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan adalah hari yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dinamakan dengan hari keputusan karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala memutuskan berbagai perkara yang terjadi di antara hamba-Nya dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara mereka, dan itulah hari pula di mana Allah Subhanahu wa taala menampakkan dan memisahkan antara orang-orang yang berada di atas kebenaran dan orang-orang yang berada di atas kebatilan. Dan itu pula hari di mana Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, memisahkan antara penduduk surga dengan penduduk neraka, satu golongan di antara mereka yang masuk ke dalam surga dan golongan yang lain masuk ke dalam neraka yang penuh dengan kepedihan. Maka hari kiamat adalah hari yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan akan kepastian hari kebangkitan dan kepastian akan adanya hari kiamat. Sebab di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna yawmal fasl. Kata inna di dalam bahasa Arab ini memberikan makna penguatan, disebut dengan taukid, memberikan kekuatan akan kebenaran hal tersebut. Oleh karena itu Allah berfirman inna yawmal fasl, benar-benar hari kepastian, hari keputusan, hari kiamat, kana miqata, adalah hari yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita akan janjinya di mana hari kiamat itu telah tetap waktunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini mengingatkan kita akan kehidupan dunia yang hanya bersifat sementara. Suatu saat akan ada akhirnya di mana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kehidupan dunia, menghancurkan bumi dan langit. Maka ini memberikan isyarat kepada kita agar supaya setiap manusia itu memperhatikan bekal yang akan dia bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang namanya sesuatu yang memiliki waktu di mana dia akan berakhir, maka setiap dari insan itu hendaknya memperhatikan apa yang dia bawa, perbekalan yang dia bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yunfakhu fis-sur, fatatuna afwaja." Pada hari kiamat itu adalah hari di mana sangkakala ditiup, fatatuna afwaja, maka mereka datang dalam keadaan afwaja, datang dalam keadaan berbondong-bondong. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan sebuah kejadian yang terjadi pada hari kiamat. Itulah hari yang ditandai dengan tiupan sangkakala dari seorang malaikat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tugas untuk meniup sangkakala, yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil, Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada dia
Tiupan yang pertama ini tiupan untuk mengagetkan manusia sehingga mereka pingsan dan meninggal. Kemudian tiupan yang kedua adalah tiupan di mana manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempat mereka meninggal dan roh-roh dikembalikan kepada jasad-jasad mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, "Wa nufikha fis-suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ditiupkan sangkakala, maka manusia seluruh apa yang ada di langit dan di bumi seluruhnya pingsan, illa man syaa Allah, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiuplah tiupan yang lain, fa idza hum qiyamun yanzurun, maka mereka seluruhnya berdiri dan memandang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di antara kejadian yang terjadi pada hari kiamat itulah yang disebut dengan an-nafkh, tiupan yang ditiup oleh malaikat Israfil yang menandakan, yang mematikan manusia, kemudian membangkitkan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam ayat ini pada tiupan itu, fatakuna afwaja, maka manusia datang dalam keadaan berbondong-bondong. Inilah tiupan yang kedua, tiupan di mana manusia dibangkitkan dari kuburan mereka dan tempat mereka meninggal. Maka ini merupakan hal yang pasti yang telah Allah Subhanahu wa taala beritakan dan kabarkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim dan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kepastian adanya tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil, dan manusia datang dalam keadaan berbondong-bondong digiring menuju kepada mahsyar pada yang sangat luas. Di sanalah terjadi berbagai kejadian yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala kembali menggambarkan bagaimana kejadian pada hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba," dan dibukalah langit, maka padanya terdapat pintu-pintu. Ini merupakan salah satu berita yang Allah Subhanahu wa taala beritakan, di mana pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menghancurkan langit dan bumi. Maka pada saat itulah langit itu terpecah belah, seakan-akan ada pintu yang terbuka di atasnya. Maka kejadian seperti ini jemaah sekalian mengingatkan kita akan qadrat Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita akan qudratullah, kekuasaan dan kemahamauan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit ini dengan ciptaan yang sangat kuat dan kokoh. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menghancurkan langit dan bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma takunu as-samaa'u kal-muhl," pada hari di mana langit itu bagaikan luluhan berat yang hancur lebur, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana sebelumnya dia adalah atap yang sangat kuat
yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melindungi manusia. Maka pada hari kiamat kekuatan dari langit itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Maka terdapat pintu yang terbuka pada saat langit itu telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pada hari kiamat langit akan dihancurkan. Wa yauma tashaqqaqu as-samaa'u bil ghamam wa nuzzila al-malaa'ikatu tanzila. Pada hari di mana langit itu terpecah belah, bil ghamam mengeluarkan kabut yang putih, wa nuzzila al-malaa'ikatu tanzila, dan diturunkanlah malaikat. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala kembali menyebutkan kejadian yang terjadi pada hari kiamat. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba, dan diperjalankanlah pegunungan gunung-gunung, fakanat saraba, maka dia bagaikan fata morgana. Allah Subhanahu wa taala yang tadinya menciptakan gunung ini agar supaya bumi ini tidak bergoncang, kemudian pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menghancurkan gunung-gunung yang telah menjadi pasat dan dia bagaikan debu yang berterbangan. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita beberapa berita tentang keadaan gunung pada hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dan membenturkan gunung itu dengan bumi. Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa humilatil ardu wal jibal fadukkata dakkatan wahidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka diangkatlah langit, diangkatlah bumi dan pegunungan, fadukkata dakkatan wahidah, maka keduanya saling dibenturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan bahwa gunung-gunung yang ada pada saat ini pada hari kiamat itu bagaikan debu yang berterbangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma takunu as-samaa'u kal-muhl wa takunu al-jibalu kal-'ihn. Pada hari di mana langit itu bagaikan luluhan berat, wa takunu al-jibalu kal-'ihn, dan gunung-gunung pada saat itu bagaikan debu yang berterbangan. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan kal-'ihni al-manfush, bagaikan debu yang berterbangan. Maka kejadian-kejadian seperti ini jemaah sekalian, ini memberikan pelajaran bagi kita, memberikan pelajaran yang luar biasa di dalam kehidupan kita, agar supaya kita mempersiapkan dan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat seluruhnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenturkan antara satu dengan yang lainnya sehingga bagaikan debu yang berterbangan. Ini menunjukkan akan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka ini di antara kejadian-kejadian yang terjadi pada hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala beritakan dan kabarkan kepada kita di dalam ayat ini. Inna yawmal fasli kana miqata yawma
ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sekian apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya dan memberi kebaikan kepada kita seluruhnya. Subhanallah.